Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung berhasil ungkap kasus penemuan mayat laki-laki di perkebunan Malabar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung Barat. Setelah diperiksa oleh Satreskrim Polresta Bandung, tersangka menjelaskan motif dari terjadinya peristiwa tersebut, yakni tersangka memiliki hutang terhadap bosnya sebesar 25 juta rupiah. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung kembali ungkap kasus penemuan mayat seorang laki-laki remaja di perkebunan Malabar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung pada Kamis siang. Awal mula terungkapnya kasus tersebut di mana ada seorang warga masyarakat yang menemukan jenazah remaja laki-laki di tengah perkebunan yang telah ditutupi oleh ranting pohon serta memiliki luka di bagian kepala belakang dan juga ada jeratan di lehernya. Setelah 6 jam melakukan pemeriksaan oleh Satreskrim Polresta Bandung, pihaknya berhasil mengamankan tersangka ATS berusia 26 tahun serta mengetahui motif tersangka. Adapun motif dari tindak pidana tersebut di mana tersangka ATS yang memiliki hutang sebesar 25 juta terhadap bosnya yang masih kurang 4 juta, lalu tersangka ATS memiliki niat atau ide untuk menghabisi korban serta merampas motornya untuk dijual agar bisa melunasi hutang kepada bosnya. Hutangnya berapa? Sisa 4 juta setengah. Sisa 4 juta setengah. Iya. Saling kenal teman kamu itu bukan? Si korban, apa hubungan korban dengan kamu? Teman. Teman. Teman nongkrong gitu. Kenapa akhirnya kamu memilih dia jadi korban gitu? Terus tercetus kenapa pengen nguasain motornya itu kapan? Saya lagi cari duit, ya nungguin duit dari seseorang, tapi nggak datang-datang Pak. Terus? Iya Pak. Saya terus ingin bawa motornya Pak. Baru kepikiran motornya Iya, yang Pak. bisa dijual. Iya Pak. Kenapa kamu pilih dia? Ya yang adanya dia Pak. Adanya dia. Iya Pak. Dari ditangkapnya tersangka didapatkan motif maupun rangkaian peristiwa kejadian tindak pidana ini adalah tersangka usia 26 tahun, inisialnya ATS, ini memiliki hutang kepada bosnya senilai 25 juta. Kekurangannya adalah 4 juta rupiah. Sedangkan tersangka mengetahui bahwa korban ini adalah anak remaja yang suka nganter-nganter. Semacam 9 Juli jam 6 pagi tersangka minta tolong kepada korban untuk diantar ke sebuah tempat yang sengaja di tempat itu adalah sepi untuk dilakukan pengambilan motor milik korban sehingga bisa dijual oleh tersangka dan didapatkan uangnya untuk menutupi hutang kepada bosnya. Dan pada saat sudah berada di lokasi yang sepi, tersangka melakukan pemukulan kepada korban, kemudian terjatuh, diambilnya batu, dipukul lagi kepala bagian belakang korban, kemudian menggunakan pakaiannya korban, dijeratlah korban ini di bagian leher sehingga tercekik dan meninggal dunia. Setelah meninggal, tersangka sempat mengaburkan jejak daripada perbuatannya dengan menutupi korban dengan ranting-ranting pohon agar tidak mudah diketahui oleh masyarakat sekitar. Dan kami jerat dengan pasal berlapis, yaitu dengan pasal 340, pasal pembunuhan dengan berencana, dilapisi dengan pasal 338 pembunuhan, pencurian dengan kekerasan 365 ayat 4 yang meninggal dunia, dan juga 351 ayat 3 yaitu penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman terberat adalah 20 tahun pidana penjara. Bang, ini Bisnis kayu antara yang tersangka dengan bosnya. Cukup? kalau korban itu usianya berapa? Di bawah. Korban usia 16 tahun. Atas perbuatannya, tersangka ATS dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 340, pasal pembunuhan berencana dilapisi dengan 338 pembunuhan, pencurian dengan kekerasan 365 ayat 4 yang menyebabkan meninggal dunia, serta pasal 351 tentang penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dengan ancaman terberat 20 tahun pidana penjara.